Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bikin video ya, yang juga merupakan kekecewaan dari para player yang menggunakan karakter Anteiku ya. Bukan cuman player pengguna Anteiku juga, tapi saya pribadi merasa kecewa ya dengan keputusan developer yang mengeluarkan event kali ini ya. Ya mungkin udah tertera di thumbnail di mana Hinami itu menjadi fondasi penting sebenarnya Hinami Biro ini di tim Anteiku. Tapi mengapa developer merilisnya dalam event seperti ini? Ya, kita lihat dulu. Jadi sebenarnya teman-teman bisa lihat ya untuk di karakter daftar itu sudah muncul Hinami warna biru ya. Terima kasih tadi kepada viewer-viewer yang sudah mengingatkan ya. Udah muncul Hinami biru. Ya, di sini saya bakal bahas pasif dan skillnya. Dan sedikit kekecewaan saya terhadap developer ya. Mungkin saya bakal bahas dulu untuk pasif dan skillnya ya. Karena ini merupakan faktor penting. Udah saya jelaskan beberapa kali sih di sim Anteiku itu biasanya Hinami biru ya. Terutama Tanabata juga itu bermain di buff ya. Terutama difondasin oleh Hinami biru. Coba ya kita lihat pasif dan skillnya. Dia punya skill menghapus semua debuff yang ada di tim kita ya. Debuff warna merah bukan warna putih ya. Warna merah debuffnya dihapus. Kemudian meningkatkan basic stat sebesar sekian persen ya. Ini 16,5% untuk di bintang 3 ya. Bintang 2 ini lebih kecil. Selama 3 turn dan memberikan immunity buff immunity debuff. Artinya dia kebal terhadap debuff selama 1 turn. Tapi di sini di bintang 3 aja ya. Kalau bintang 1, bintang 2 cuman naikin basic stat doang ya, 8%. Sama ngapus debuffnya. Oke, ini cuman buff doang ya, sama kayak Eto gitu ya. Tapi ini merupakan hero penting karena dari pasifnya benar-benar GG coy. Kita coba lihat ya. Nih, di bintang 0, ketika battle dimulai, dia bakal meningkatkan related stat sebesar 20% untuk semua orang. Berarti bukan Anteiku doang. Jadi kalau kalian pakai di tim lain, ini bisa nge-push HP related doang. Dimana HP related ini sangat berhubungan dengan Owl teman-teman. Mana ya Anteiku? Owl di sini butuh yang namanya HP dalam serangan ya. Nih, berdasarkan max HP dari Owl gitu ya serangannya. Jadi, Hinami ini merupakan hero penting di Anteiku bersama Owl. Karena apa? Karena HP-nya di boost di sini ya, di bintang 0. Jadi nanti max HP dari Owl tuh naik, otomatis damage-nya akan meningkat drastis dari si Owl tadi. Nah, ketika aliansi kita yang memiliki keunikan Anteiku ada di line up kita gitu ya, bakal meningkatkan defense related mereka 15% selama 2 ronde. Wow, ini defense related adalah pertahanan ya, ada defense, ada block change, ada critical resistant, ada resistant di sananya. Ini selama 2 turn 15%. Ini lumayan banget ya buat tanker di ronde-ronde awal. Oke, kita lihat lagi ya. Di bintang 1 ya. Ketika ronde kalian dimulai akan memberikan satu determination kepada Anteiku karakter. Jadi kalian memang cocoknya pakai Anteiku dan dapat ditumpuk sampai dengan 3 di mana determination adalah meningkatkan damage deal kalian sebesar 5%. Intinya nanti damage-nya makin sakit aja sebesar 5%. Ketika aliansi kita mencapai 3 stack determination, seperti biasa ya, kalau stacknya itu sudah full, nanti determination-nya bakal menghapus semua debuff. Debuff kita semuanya akan dihapus dan weak effect. Jadi weak effect-nya juga tidak berpengaruh terhadap kita. Tapi nanti determinasinya tuh hilang dengan mengheal 60% dari max HP kita. Wow. Dia langsung nge-heal 60% max HP. Wih, gila loh. Setengahnya, kalau kalian nggak tahu 60% itu berarti 50% itu kan setengahnya ya. Setengahnya lebih. Jadi kalau darah kalian sisa 30%, dapat 3 stack dari atau ronde ketiga lah ya mudahnya. Ronde ketiga itu nanti darahnya bakal dapat 60%. Gila, ini bakal menuhin lagi darah-darah yang ada di tim kita gitu ya, tim Anteiku terutama. Nah, nanti dapat meningkatkan all stat juga 10% selama 3 ronde. All stat ya. All stat itu bukan cuman basic stat yang di sini, tapi yang di dalam sini nih. Naik 10% semua nih yang di dalam sini. Gitu. Untuk di ronde 3, berarti nanti ini ronde 4, 5, 6 semakin sakit dan semakin beton ya.
Kemudian di bintang 2 ya, ketika terjadi weak ini sangat sulit sekali untuk terjadi weak karena dia sekali lagi buff ya. Hero-hero buff itu sangat sulit karena biasanya kalau hero biasa itu pakai weak itu kalau nyerang musuh kan ya, kalau nge-attack, kalau nge-buff ini dia harus dapat bintang 3 dan musuhnya tuh kondisinya sudah kartu bintang 3 ya, sorry bintang 3 yang menyala-nyala burst itu loh. Itu buff itu bisa memberikan 1 poin weak. Tapi catatan musuhnya harus udah punya 2 poin weak dulu gitu loh. Jadi sebenarnya agak sulit kalau tipe buff ini di bagian weak ya. Nanti bakal mengheal 30% darah yang hilang dan memberikan immunity damage taken sebesar 50%. Intinya nanti damage takennya bakal lebih sedikit 50% dan nge-heal 30%. Nah, ini bintang 3-nya ya. Ketika karakter kalian ada determination ya, determination kan dapat tiap turn-nya ya. Maka basic stat kalian akan meningkat 5% sampai dengan 15%. Jadi ini kan maksimum 3 ya. Jadi maksimum adalah 15%. Ketika aliansi kalian yang memiliki determination itu memberikan damage, maka max XP-nya meningkat 10%, bahkan meningkat sampai 20%. Ini bagus juga ya untuk max HP, terutama si Owl tadi. Jadi Owl ini benar-benar dipush oleh Hinami biru, coy. Bukan cuman Owl sebenarnya, nanti max HP itu bakal muncul-muncul lagi di Anteiku selanjutnya gitu. Makanya Hinami ini menjadi faktor penting sebenarnya di tim Anteiku, teman-teman. Karena di boost max HP oleh si Hinami. Kemudian dia ketika terjadi burst, dia bakal meningkatkan damage dealt-nya ya. Oke. Hinami ini kalau dibilang kelihatan pasif skillnya itu sudah overpower, tapi yang bikin dia lebih menarik itu adalah orang-orang di sekitarnya ya, terutama Tanah Bata ya. Kalau kalian tahu Tanah Bata, ini dapat aktif di backup ya. Mana ya yang saya agak lupa di bagian mana gitu ya. Yang dia itu kalau semakin banyak buff, maka nah ini nih, blastingnya ya akan meningkat 10% dan setiap buff yang kamu punya bakal meningkatkan max HP. Jadi ini butuh buff juga di bagian apa namanya, bagian antiku teman-teman. Jadi kalau kalian punya Tanah Bata Hinami itu maka kalian butuh juga yang namanya buffer di antiku, yaitu adalah si Hinami biru itu ya. Kalau saat ini belum ada buff-buff lain, jadi Hinami biru menjadi pondasi di tim Anteiku. Dan saya sedikit kecewanya kenapa? Karena saya mikirnya Hinami ini bakal muncul dalam bentuk event seperti Ayato Tanabata gitu ya. Menjalankan misi, terus dapat fragmentnya gitu ya. Tapi justru dia dikeluarkan dalam bentuk top up teman-teman untuk saat ini ya. Kalau saya dengar-dengar dari salah satu teman saya, katanya nanti akan ada juga untuk pendapatan Hinami berdasarkan event. Cuman saya nggak tahu ya, kemarin aja Mado Akira sebenarnya keluar dalam bentuk banner, tapi sama developer dikeluarin dalam bentuk top up. Sekarang Hinami dapat tumbal juga sama kayak Mado Akira. Ini saya jujur agak sedikit kecewa ya, karena dapat di sini berarti khusus orang-orang top up aja gitu ya. Orang yang nggak top up tidak bisa mendapatkan Hinami sama sekali. Makanya nanti kita tunggu aja apakah developer mau mengeluarkan Hinami ini dalam bentuk banner. Tapi kalaupun nggak banner, setidaknya dia keluar dalam bentuk event kayak Ayato gitu ya. Dapat event kayak Ayato juga paling cuma dapat 1 ya bintang 0 atau mentok-mentok bintang 1 gitu ya. Kalau tanyaannya ada, apakah dia bisa muncul lagi dalam bentuk banner? Bisa teman-teman, bisa nanti. Tapi dalam waktu yang lama, perlu ada yang namanya legacy banner ya. Nanti di dalam legacy banner itu semua banner yang udah pernah keluar, banner eksklusif, itu nanti bakal di rerun kembali. Tapi itu waktunya kita nggak tahu kapan ya. Mungkin masih cukup lama ya, beberapa bulan lagi. Tapi nanti kemungkinan bakal di rerun juga, termasuk Hinami ini kemungkinan akan dimasukkan dalam bentuk banner, dalam bentuk legacy. Cuman kita nanti tunggu aja ya, apakah dia rilis dalam bentuk banner single juga kayak Tatara dan kawan-kawan atau tidak. Saya harapannya ada ya, karena Hinami ini benar-benar penting banget ya, apalagi disandingin sama Tanabata dan juga Owl yang saat ini menjadi hero penting di tim Anteiku.
Ya nanti ada beberapa hero penting laginya di Anteiku kayak Shu, Bloodfast itu ya. Dan banyak banget yang butuh statistik HP terutama. Oke, mungkin gitu aja ya kekecewaan saya terhadap developer kenapa mengeluarkan bannernya dalam bentuk event top up gitu ya. Karena nantinya untuk hero-hero yang perlu top up ini berarti kan hanya bisa dinikmati oleh player spender ya. Player F2P nggak bisa nerima. Padahal Anteiku ini sangat jarang sekali buat keluar, kemudian dikeluarin sekaligus dalam bentuk event top up ya. Ya mungkin nanti sama kayak Mado biru ya. Mado Kureo Mado yang di sisi gitu yang ada di backup itu saya suka banget. Saya berani jamin bahwa hero itu adalah hero paling terkuat di sisi G walaupun dia nggak berguna di dalam permainan tapi berguna di backup, tapi dia adalah hero terpenting di hero sisi G. Makanya saya nggak tahu nanti apakah Mado Akira yang Mado biru ya, Kureo Mado yang biru itu rilis dalam bentuk banner atau dalam bentuk top up kayak gini ya. Parah sih kalau dalam bentuk top up karena saya mau ngambil satu aja, seenggaknya saya ngambil satu, kemudian saya bakal bakar semua yang ada di sini buat Mado biru tadi gitu. Oke, mungkin gitu aja kecewaan saya terhadap Hinami biru yang sekarang dirilis atau beririsan bareng dengan Tatara ya. Mungkin gitu aja di video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.